Hai hai, ketemu lagi dengan channel chemistry kita. Kali ini saya akan membahas kupas tuntas mengenai beberapa tipe soal deret yang terdapat pada aspek penalaran umum TPS UTBK 2020. Oke, langsung saja ke yang pertama. Untuk tes deret satu tingkat itu nanti ada 3 jenis. Yang pertama untuk deret yang terdiri atas satu larik. Jadi misalkan di sini ada suku 1, suku 2, suku 3, suku 4, suku 5 dan sebagainya. Nah, nanti untuk deret satu larik di sini bedanya itu sama. Jadi suku 1 ke suku 2 itu bedanya B, suku 2 ke suku 3 bedanya B, suku 3 ke suku 4 juga bedanya adalah B. Langsung saja ke contoh soalnya. Misal ada 4, 9, 16 dan 25. Kalau kita lihat sekilas, ini 4, 9, 16, dan 25 itu adalah angka yang didapatkan dari perpangkatan ya. Jadi kalau 4 itu kan aslinya adalah 2 kuadrat. Kemudian 9 itu aslinya adalah 3 kuadrat. 16 itu adalah 4 kuadrat dan sebagainya. Berarti kan karena 25 ini nanti adalah 5 kuadrat. Oke, saya salin dulu di sini. Nah, berarti nanti setelahnya harusnya 6 kuadrat, di mana 6 kuadrat itu adalah 36. Kemudian yang kedua untuk deret yang terdiri atas dua larik. Jadi nanti di sini dia punya dua pola beda, ada B1 dan ada B2. Jadi untuk larik yang pertama dari U1 ke U3 nanti dia punya beda B1. Kemudian U3 ke U5 dia juga B1 bedanya. Nah, sedangkan untuk larik yang kedua U2 ke U4 itu adalah B2, sedangkan U4 ke U6 itu adalah B2 juga. Jadi nanti di sini ada dua jenis beda. Contohnya ada deret 5, 10, 20, 30, 80, 90, 320 dan 270. Jadi kan kalau kita cek 5 ke 20 itu kan kalau pertambahan terlalu jauh ya, walaupun bisa tapi kan di sini 20 ke 80 kan sepertinya lebih simpel ketika dia perkalian. Kita cek saja 5 ke 20 kan itu aslinya adalah 5 kali 4 ya. Kemudian 20 kalau dikali 4 ternyata juga benar, hasilnya adalah 80. 80 dikali 4, 320. Oke, berarti nanti untuk beda yang pertama itu dikali 4, beda yang kedua 10 ke 30 itu kita kali 3, 30. Ke berikutnya harusnya juga dikali 3. Hasilnya adalah 90. Oke, berarti nanti polanya seperti itu. Ada yang dikali 4 dan ada yang dikali 3. Perhatikan nanti untuk yang berikutnya di sini kan 320 kita akan kalikan nanti dengan 4, sedangkan yang 270 akan kita kalikan dengan 3. 320 dikali dengan 4 hasilnya adalah 1280, sedangkan 270 dikali dengan 3 itu hasilnya adalah 810. Jadi dua suku berikutnya dalam deret ini adalah 1280 dan 810. Oke, kemudian yang ketiga untuk deret yang terdiri atas 3 larik, berarti nanti di sini ada 3 beda ya, yang polanya berbeda-beda, ada B1, kemudian ada B2 dan ada B3. Misal larik 1 dari U1 ke U4 itu bedanya adalah B1, U4 ke U7 juga B1. Kemudian untuk larik yang kedua U2 ke U5 itu bedanya adalah B2, U5 ke U8 bedanya adalah B2 juga. Nah, larik yang ketiga ini nanti polanya beda lagi untuk bedanya. U3 ke U6 itu adalah B3, U6 ke U9 juga B3. Oke, berarti kita ke contoh soalnya. Deret 11, 14, 12, 13, 15, 15, 15, 16, 18, dan 17. Kita akan identifikasi dua suku berikutnya. Jadi di sini yang pertama ada 11 ke 13, dia ditambah dengan 2. 13 ke yang 15 ya, berarti dia tambah 2 juga. Oke, berarti beda yang pertama dia ditambah dengan 2. Kita akan langsung cek beda yang kedua. 14 ke 15 di sini ditambah 1. Harusnya 15 ke angka berikutnya dia juga ditambah 1. Oke, cocok ya. Tambah 1 juga. Kita tinggal cek beda yang ketiga. Di sini ada 12 ke 15 itu ditambah dengan 3.
Kemudian 15 ke 18, oke dia ditambah 3 juga. Oke, berarti sudah ketemu 3 pola bedanya. Yang satu ditambah 2, kemudian ada yang ditambah 1, ada yang ditambah dengan 3. Oke, saya salin untuk lebih jelasnya. Oke, berarti nanti di sini kan untuk 16 ya, 16 nanti ditambah 1 berarti dia 17, 18 nanti ditambah dengan 3 itu 21, sehingga dua suku berikutnya adalah 17 dan 21. Kemudian untuk tes deret 2 tingkat, jadi nanti di sini untuk tingkat yang pertama itu nanti bedanya berbeda-beda, ada B1, B2, B3, B4, B5 dan sebagainya. Tapi untuk tingkat yang kedua itu pola bedanya akan sama-sama bernilai B. Oke, kita akan coba ada 30, 36, 24, 48 dan 0. Oke, di sini 30 ke 36 itu ditambah 6, 36 ke 24 dikurangi 12, 24 menjadi 48 itu ditambah 24, 48 ke 0 itu dikurangi 48. Nah, ini adalah beda untuk tingkat yang pertama, jadi dia berbeda-beda semua. Nah, untuk tingkat yang kedua, kita cek saja kalau 6 ke negatif 12 itu sama saja dikali negatif 2. Kemudian negatif 12 ke 24 juga dikali negatif 2. Berarti nanti ini negatif 48 kita kali negatif 2 hasilnya adalah 96. Berarti nanti 0 ditambah 96 hasilnya tetap 96. Jadi deret berikutnya, suku berikutnya dalam deret ini adalah 96. Pertama ada deret 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13. Oke, kita akan lihat apakah di sini menggunakan deret yang 1 larik, 2 larik atau yang mana. Oke, kalau kita lihat sekilas di sini kan 1 ke 1 dia aslinya ditambah dengan 0. Kemudian 1 ke 2 itu ditambah 1, apakah berikutnya ditambah dengan 2, kita lihat saja tambah 1, 2 ke 3 ternyata juga ditambah 1, berarti bukan menggunakan pertambahan yang 1 larik ini polanya. Kita akan coba jeda. Kalau 1 ke 2 itu dia ditambah dengan 1, kemudian 2 ke 5 dia ditambah dengan 3, kemudian 5 ke 13 dia ditambah dengan 8. Oke, ternyata ini juga bukan. Oke, berarti kita akan lihat saja. Ini aslinya terlihat jelas. Oke, kalau kita lihat di sini kan ada angka 2. 2 itu penambahan dari 1 tambah 1. Ada angka 3. 3 itu penambahan dari 1 tambah 2. Berarti dengan kata lain untuk deret ini itu dia menambahkan 2 suku di depannya. Oke, jadi 2 itu 1 tambah 1, 3 1 tambah 2, 5 2 tambah 3, 8 3 tambah 5, 13 di sini. Berarti kan dia menambahkan 2 suku di depannya kan, 5 tambah 8. Oke. Berarti nanti untuk deret setelahnya itu kita menambahkan 8 dengan 13. 8 ditambah 13 hasilnya adalah 21, sehingga nomor 1 jawabannya adalah yang B. Nomor 2 3, 7, 6, 12, 11, 17, 18, dan 22. Oke, kalau kita lihat di sini sepertinya bukan pola deret yang 1 larik karena ini ya terlihat sekali. Kita akan langsung coba yang 2 larik ya. 3 ke 6 dia ditambah dengan 3. Kemudian 6 ke 11 dia ditambah dengan 5 ya. Oke, 11 ke 18 dia ditambah dengan 7. Nah, dengan kata lain kan ini pola 2 tingkat ya. 3 ke 5 itu ditambah 2, 5 ke 7 juga ditambah dengan 2. Berarti nanti setelahnya ini 7 juga harus kita tambah dengan 2. Berarti kan kalau 7 tambah dengan 2 nanti hasilnya ini sama saja ditambah dengan 9. Berarti dengan kata lain langsung ketemu nih 18 ditambah dengan 9 nanti hasilnya adalah 27. Nah, ini tadi kan yang belum ketemu 7 ke 12 ya. 7 ke 12 itu tambah 5, 12 ke 17 tambah 5. Oke, jadi pola beda yang ini penambahannya sama 5. Tapi kan tadi yang ditanyakan ini menggunakan pola yang pertama tadi ya, 18 tambah 9 hasilnya adalah 27, sehingga nomor 2 jawabannya adalah yang C.
Contoh yang ketiga, ada deret 1, 2, 3, 6, 7, 8, kemudian kita cari yang nilai di tengah, 17, 18, 36, 37, kemudian kita cari suku terakhirnya. Oke, saya salin dulu. Nah, kalau kita lihat sekilas di sini, dia ada angka 1, 2, 3, dia adalah angka yang berturut-turut. Kemudian ada angka 6, 7, 8, dia juga angka yang berturut-turut. Di mana itu dia bedanya adalah 1. Nah, berarti untuk yang berikutnya dia juga akan sama. Nanti di sini juga angka yang berturut-turut. Ada 17, 18, berarti nanti sebelumnya adalah pasti 16. Di sini juga ada 36, 37, berarti setelahnya karena ditambah 1, dia harusnya 38. Tapi kita cross check dulu dengan beda yang kedua. Di sini ada 3 ke 6, itu kan dia dikali 2. 8 kalau saya kali 2 ternyata cocok juga sama-sama 16. Di sini 18 kali 2 36. Oke, berarti jelas. Untuk suku yang kosong, yang satu adalah 16, yang berikutnya adalah 38. Sehingga nomor 3 jawabannya adalah pilihan yang C. Kemudian contoh yang keempat ada deret 9, 7, 2, 3, 2, 9, 3, 10, 16, 8, 9, 50, 18. Kemudian kita harus identifikasi 3 angka atau 3 suku berikutnya ya. Kemungkinan besar kalau kita harus menentukan 3 suku berikutnya ini adalah deret 3 larik ya. Jadi nanti di sini ada 97 ke 93. Nah, ini terlihat nih angkanya 97 ke 93 kan dekat. 93 ke 89. Kemudian nanti yang kedua di sini 2 ke 10, kemudian 10 ke 50. Nanti larik yang ketiga 32 ke 16, 16 ke 8. Oke, kita identifikasi saja. 2 ke 10 itu kita kali 5, 10 ke 50 juga dikali 5, berarti nanti di sini 50 dikali 5 itu hasilnya akan menjadi deret yang di sini 250 ya nanti. Kemudian di sini 97 ke 93 itu kan berarti sama saja dikurangi 4. Apakah berikutnya juga dikurangi 4? Ya, ternyata ya 93 ke 89 dia dikurangi 4. Oke. Nah, tinggal 32 yang ke 16 itu kan dia dibagi 2. 16 dibagi 2 nanti dia hasilnya 8, berarti 8 dibagi 2, nanti yang di sini adalah 4 harusnya. Sedangkan yang ini tadi kan dikurangi 4 ya, berarti 89 kurangi 4 itu adalah 85. Berarti isinya 85, 250, dan 4. Nomor 4 jawabannya adalah yang E. Nah, itu latihan soal untuk deret. Nah, sekarang di sini saya punya latihan, nanti silahkan kalian coba. Kemudian kalau sudah menemukan jawabannya, bisa diberikan komentar di kolom komentar. Nanti kalau sudah banyak yang menjawab, akan saya beri kuncinya. Ada 4 latihan ya. Latihan yang pertama dan yang kedua, di sini ada deret. Yang pertama 3, 4, 7, 19, 13, 39, 21, dan 64. Kemudian tentukan satu suku berikutnya. Soal yang kedua 3, 2, 9, 13, 16, 25, 24. Kemudian kita menentukan satu suku berikutnya yang terakhir. Kemudian nomor 3 dan nomor 4. Nah, ini saya beri variasi ya. Kita harus menentukan 2 suku, tapi di sini ada jeda ya untuk menentukan sukunya. Nomor 3 ada deret 2, 9, 6, 12, kemudian titik-titik 18, 20, 27, 30. Kemudian kita tentukan. Yang nomor 4 kita harus bisa menentukan 3 suku secara berturut-turut. Silahkan diidentifikasi dari deret 8, 9, 7, 6, 9, 5, 4, 9, 3, dan silahkan tentukan 3 suku dalam deret ini. Oke, itu 4 latihan yang bisa kalian coba. Jika ada yang mau ditanyakan silahkan ditanyakan. See you.